Belum usai bertarung dengan TKMS, Naval Group kembali dihadapkan pada persaingan menghadapi pabrikan kapal selam yang telah hadir lebih dulu di Indonesia. Bukan persaingan memperebutkan pasar kapal selam Indonesia, namun hal lain yang bisa jadi berpengaruh cukup besar pada program kapal selam Indonesia. Pabrikan mana yang dihadapi Naval Group dan persaingan seperti apa yang sedang dan atau akan terjadi? Mari kita simak videonya. Dengan memakai uang senilai 1,1 miliar US dollar yang berasal dari pinjaman luar negeri atau PLN, Indonesia berambisi mampu membuat kapal selam sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Setidaknya itulah impian Indonesia 11 tahun lalu, dan TKMS sebagai salah satu galangan kapal selam terkemuka di dunia gagal bersaing dengan DSME dalam memperebutkan pasar kapal selam Indonesia. Sebab dengan nilai uang tersebut, galangan Korea Selatan mampu membangun 3 kapal selam untuk Indonesia, termasuk alih teknologi pembangunan kapal selam kepada PT PAL Indonesia. Fakta hari ini menunjukkan bahwa ketiga kapal selam DSME 209-1400 terus-menerus mengalami masalah teknis sehingga jarang beroperasi, apalagi menyelam di kedalaman lebih dari 100 meter dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menandakan bahwa menjadi launch customer and the only operator of DSME 209-1400 in the world bukanlah sesuatu yang membanggakan atau dapat dibanggakan. Alih-alih memperkuat kembali kekuatan kapal selam Indonesia yang mengalami kemunduran drastis seiring menuanya 2 kapal selam U209 1300 buatan HDW, ketiga kapal selam produksi DSME malah memberikan tantangan teknis dan operasional kepada Indonesia sebagai the only operator in the world. Beberapa bulan lalu DSME telah menandatangani perjanjian Operational Readiness Agreement atau ORE dengan Kementerian Pertahanan. Akan tetapi program ORE belum dapat berjalan. Melalui ORE, galangan kapal selam yang terus mengalami kesulitan keuangan itu berjanji akan memperbaiki berbagai permasalahan teknis yang dihadapi oleh kapal selam buatannya yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Namun menurut sejumlah sumber, pekerjaan terkait ORE tidak mencakup pekerjaan pemeliharaan berat seperti membelah badan tekan kapal selam. Belum berjalannya ORE disebabkan Indonesia tidak mempunyai uang sebesar 100 juta US dollar untuk mendukung program tersebut, di mana pembiayaan ORE berasal dari PLN. ORE hanya dapat berjalan apabila kegiatan itu masuk dalam daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN yang diusulkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan. Dibutuhkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan agar perbaikan kapal selam DSME 209-1400 dapat dilaksanakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ORE terkait erat dengan upaya DSME agar kontrak batch kedua kapal selam yang dikembangkan dari U209-1200 karya TKMS diaktifkan oleh Indonesia. Meskipun tidak pernah dinyatakan secara terbuka, Jakarta nampaknya enggan melakukan aktivasi kontrak kapal selam DSME batch kedua karena berbagai permasalahan teknis dan operasional dari kapal selam batch pertama. Melalui ORE, DSME berharap tantangan teknis pada kapal selam batch pertama dapat diatasi sehingga dapat menjadi alasan untuk mendorong agar kontrak batch kedua. Selain itu, dalam konstelasi politik domestik Korea Selatan, posisi DSME sekarang sangat tidak menguntungkan karena CEO firma ini berseberangan secara politik dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Apabila ORE dianggap berhasil, DSME berharap Indonesia segera melaksanakan aktivasi kontrak kapal selam DSME 209-1400 batch kedua. Sesuai dengan kesepakatan awal, ketiga kapal selam batch kedua akan dibangun di Surabaya. Pada titik inilah muncul persaingan dengan Naval Group sebagai salah satu calon pemasok kapal selam pada MEF 2020-2024 selain TKMS. Sebagaimana diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya kepada Prancis untuk mengakuisisi kapal selam kelas Korben.
Naval Group pun telah menyatakan komitmen bahwa konstruksi kapal selam yang juga dipakai oleh Brasil ini akan dilaksanakan sepenuhnya di galangan PT PAL Indonesia. Singkatnya, terjadi perebutan fasilitas galangan kapal selam milik anak usaha PT Line Industri antara DSME dan Naval Group. Sebab hanya ada satu hanggar untuk memproduksi kapal selam di sana. Pada satu sisi, DSME mendesak agar kontrak kapal selam batch kedua segera diaktifasi. Sementara di sisi lain, Naval Group menunggu realisasi komitmen politik Menteri Pertahanan Indonesia kepada Prancis. Sejauh ini Naval Group mendapatkan tailwind untuk urusan kapal selam, sedangkan DSME menghadapi headwind. Bagaimana hasil pertarungan antara Naval Group dan DSME akan dapat dilihat pada DRP PLN sebagai indikasi awal. Apakah program pengadaan kapal selam kelas Scorpion akan tercantum pada DRP PLN ataukah program overhaul kapal selam DSME 209-1400 yang akan terdaftar dalam Green Book? Atau kedua program tersebut akan termasuk dalam DRP PLN? Penentu akhir pertarungan antara galangan yang sehat secara finansial versus galangan yang sakit secara finansial itu adalah PSP yang ditandatangani oleh bendahara negara. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.